Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 5 Emi Aryat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masih melanjutkan materi pecahan part 3 ya. Sekaligus ini merupakan materi inti dari pecahan ya. Ustazah berharap kalian tetap bersabar menyimak materi ini sampai dengan selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, lebih baiknya sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, indikator kita pada pecahan part 3 ini yaitu kalian bisa menjumlahkan dan mengurangi pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kemudian yang kedua, kalian dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, penjumlahan atau pengurangan biasa dengan penyebut yang sama. Ya, dengan penyebut yang sama. Maka dapat secara langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Ustazah ingatkan kembali. A per B, di mana A ini kita sebut sebagai pembilang, B ini sebagai penyebut. Nah, jadi penjumlahan atau pengurangan biasa dengan penyebutnya yang sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Contohnya, 1/5 ditambah 3/5. Nah, penyebutnya ini sudah sama ya, sama-sama 5. Maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Maka hasilnya adalah 4/5. Bagaimana kalau dikurangin? Pengurangan sama ya. Nah, ini 8/15 dikurang 6/15. Penyebutnya sama nak ya, 15. Maka tinggal kita kurangi pembilangnya di bagian atas ini. 8 dikurang 6, 2. Langsung per 15. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut nak ya. Penjumlahan atau pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tadi di awal adalah penyebutnya sama, maka langsung dijumlahkan. Sekarang penyebutnya berbeda. Maka caranya bagaimana? Ya, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara KPK. Ya, masih ingat ya di kelas 4 KPK, cara mencari KPK. Kalau sudah masih lupa, kalian bisa menyimak kembali materi sebelumnya di kelas 4. Contohnya, 1/2 ditambah 1/3. Ingat, penyebutnya berbeda. Kita cari KPK. Ternyata KPK 2 dan 3 adalah 6. Nah, sekarang kita samakan kembali. Karena KPK-nya 6, kita samakan 1/2 ini penyebutnya menjadi 6. Ingat, 1/2. Nah, di sini cluenya ada kuncinya adalah di penyebutnya. 2 kali berapa hasilnya sama dengan 6? Ternyata kali 3. Karena penyebutnya 3, maka pembilangnya harus 3. Ingat, harus sama, tidak boleh berbeda. Setelah itu kita tinggal kalikan. 1 kali 3, 3. Sudah ya, ketemu ya. Sekarang 1/3 ini kita samakan penyebutnya supaya 3-nya menjadi 6. Maka kita kalikan 2. Penyebutnya 2, maka pembilangnya 2. Jadi ketika mengerjakan soal ini, kalian fokus di penyebutnya. Hasilnya adalah 2/6. Nah, karena sudah sama penyebutnya, tinggal dijumlahkan. Kita tambahkan hasilnya adalah 5/6. Sudah jelas nak ya? Oke, kita lanjut. Penjumlahan atau pengurangan dengan penyebut yang berbeda, tapi pecahannya adalah pecahan campuran ya. Sekarang ini pecahan campuran. Nah, contoh 3 1/4 ditambah 2 1/5. Ini disebut pecahan campuran. Caranya bagaimana?
kita jadikan pecahan biasa 3/1/4 ya. Pada video kedua Ustazah sudah jelaskan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 4 kali 3, 12 tambah 1, 13 nih, 13. Dan penyebutnya tetap ditulis 4. 2/1/5, pecahan biasanya adalah 11/5. Jadi penyebut ini tetap. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa. Nah, penyebutnya berbeda karena kalau berbeda kita apakan? Oke, kita cari KPK-nya. Berapa KPK dari 4 dan 5? Ternyata 20 ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Kita lanjut. Nah, sekarang ketika sudah ketemu KPK-nya, sama seperti di materi tadi, harus kita cari penyebutnya, kita samakan. Jadi 20. Maka 4 ini kita kali berapa? Hasilnya 20. Ternyata dikali 5. Karena 5 penyebut, maka pembilang juga harus dikali 5. Hasilnya 65/20. Paham ya? Oke, kita lanjut sekarang. 11/5. 11/5-nya ini sama seperti 13/4. Kita cari pembilangnya, penyebutnya supaya 20. Maka 5 ini kita kali 4 ya. Dikali 4 di bawah, maka di atas juga kali 4. Sudah ketemu. Sekarang sudah sama penyebutnya. Sekarang kita apakan? Lihat soalnya, ini dijumlahkan, maka kita jumlahkan yang di bagian atas ini. 65 tambah 44 hasilnya adalah 109/20. Nah, sekarang 109/20 ini apakah sudah selesai? Belum ya, harus kita sederhanakan. Nah, kalau misalnya bisa disederhanakan dengan pecahan yang senilai ya, maka bisa, tapi ini sepertinya tidak bisa disederhanakan menjadi pecahan senilai. Maka harus dijadikan pecahan campuran. Ingatkah, hasil akhirnya pasti dalam bentuk campuran. Nah, sekarang 109 ini kita jadikan pecahan campuran. 20 tetap kita tulis di sini. Sekarang kita cari 20 dikali berapa? Hasilnya mendekati 109. Tapi tidak boleh lebih 109. Ternyata 5 ya, 20 kali 5 100, kita tambah 9 109. Jadi hasilnya 59/20. Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut. Penjumlahan atau pengurangan dalam bentuk pecahan yang berbeda. Contoh ya, samakan dulu jenis pecahannya. 1/2 ditambah 0,4 tambah 1,3. Di sini ada pecahan biasa, ada pecahan desimal. Maka cara pertama, jadikan semua angkanya pecahannya ini menjadi desimal. Di sini yang perlu kita ubah adalah 1/2. 1/2 ini pecahan desimalnya sama dengan berapa? Ya, pada pekan sebelumnya sudah Ustazah jelaskan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kalian bisa simak video sebelumnya ya. Nah, ternyata 1/2 ini hasilnya adalah 0,5. Nah, tinggal kita jumlahkan. Ternyata hasilnya adalah 2,2. Nah, 2,2 ini ya kita ubah dulu. Nanti tergantung dari bentuk soalnya. Nanti ada pilihan apakah dalam bentuk desimal atau pecahan biasa. Kalau pecahan desimal sudah sampai di sini sudah selesai 2,2 ini. Tapi kalau dalam bentuk pecahan biasa, maka ini harus kita ubah. 2,2 ini sama dengan berapa pecahan biasanya? Karena satu angka di belakang koma, berarti ini pecahan 10. Berarti 22/10. Paham sampai di sini? Nah, 22/10 ini kita sederhanakan. Nah, menjadi berapa? Sekarang kita cari pecahan senilainya. Ternyata sama-sama dibagi 2 supaya sama bisa ya. 22 bagi 2 adalah 11, 10 bagi 2 adalah 5. Nah, sampai di sini 11/5. Kira-kira masih bisa disederhanakan apa belum? Ya, ternyata masih bisa. Kenapa? Karena penyebutnya ini ya lebih besar, pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, maka menjadi pecahan
campuran. Nah, ketika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. Nah, sekarang pecahan campuran dari 11/5 adalah 21/5. Sampai di sini sudah jelas? Oke, kita lanjut. Cara yang kedua, kita jadikan semua pecahan biasa. Nah, tadi ya, pecahan biasa. 0,4 ini sama 1,3 belum kita jadikan pecahan biasa. Maka kita jadikan pecahan biasa dulu. Nah, 0,4 ini sama dengan 4/10 ya, satu angka di belakang koma. 1,3 berarti 13/10. Nah, sudah ya. Sekarang cari KPK-nya. KPK dari 2, 10 dan 10 ternyata 10. Berarti yang tinggal kita cari penyebutnya supaya jadi 10 adalah 1/2. 1/2 ini supaya 2 jadi 10 kita kalikan 5. Jadi kuenya adalah di penyebut sini. Fokus di sini ya. Hasilnya 5/10. Nah, sama semua sudah penyebutnya 10, ini 10, ini 10. Berarti tinggal kita jumlahkan yang di bagian atasnya. Oke, hasilnya 22/10. Nah, 22/10 ini harus kita sederhanakan kembali. Kalau dia pecahan desimal dari soal diminta pasti 2,2. Nah, tapi kalau menjadi pecahan biasa harus kita ubah dulu ya. Hasilnya adalah 11/5. 11/5 ini masih bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Ya, 21/5. Oke, sudah jelas? Oke, ya, kita lanjut ya. Pelan-pelan saja sambil disimak videonya Ustazah. Penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal. Nah, bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangi pecahan desimal? 5,85 ditambah 2,5. Nah, caranya adalah dengan penjumlahan bersusun. 5,85 ditambah 2,5. Nah, 5 di sini kan tidak ada temannya. Supaya ada temannya, maka kita tambahkan 0. Baru kita jumlahkan. Hasilnya adalah 8,35. Ya. Oke, bagaimana kalau misalnya 5,85 kita kurangi dengan 2,5? Sama dengan pengurangan bersusun. Ya, nih. 5-nya di sini tidak ada temannya, maka kita tambahkan 0. Ya, seperti itu supaya sama. Di sini kan 2 angka, di sini juga kita mau 2 angka. Hasilnya adalah 3,35. Ya. Kemudian operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jika pecahannya ini dengan 3 pecahan ya, pecahan biasa dengan 3 pecahan. Nah, sama caranya ya, sama saja. Ya, ini contohnya 3/2 ditambah 1/6 dikurang 25. Ini kan ada 3 nih. Ada 3 pecahan. Bagaimana caranya? Sama ya. Kita cari dulu KPK dari 2, 6 dan 5. Sudah ketemu, ternyata KPK-nya adalah 30. Sekarang sudah ketemu KPK 30, maka kita cari kita samakan dulu penyebutnya supaya menjadi 30. Yang 2 ini, maka 2 ini kita kali 15 supaya hasilnya adalah 30. Maka 15 di bawah, di atas juga kali 15. Sekarang 6 ini supaya menjadi 30 kita apakan? Kita kali 5. Sekarang yang 5 ini supaya menjadi 30 kita kali berapa? Kali 6. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. 3 kali 15, 45. 1 kali 5, 5. 2 kali 6, 12. Ingat soalnya di awal ada jumlah, ada kurang. Maka ini sama. Jumlah, kurang. Ya. Karena tinggal kita jumlahkan yang di bagian atas. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama. Oke. Hasilnya adalah 38/30. Nah, 38/30 ini bisa kita sederhanakan. Kalau menjadi pecahan biasa kan tidak bisa ini. Maka jadikan pecahan campuran. 30-nya tetap kita tulis di bawah. Kemudian kita cari pengalinya di sini supaya hasilnya mendekati 38. Kalau 2 kan 60 lebih, jadi kita kalikan 1. Nah, sisanya adalah 8. 30 kali 1, 30. Supaya menjadi 38 kita tambah 8. Oke, udah jelas nak ya? Saya harap kalian paham. Sekarang coba kalian kerjakan soal di bawah ini.
4/5 tambah 2/5 dikurang 1/2. Nah, kirim jawabannya ke komentar YouTube-nya Ustazah. Oke? Jangan lupa tulis nama, kelas, dan hadir ya. Seperti itu supaya kalian menyimak penjelasan Ustazah. Oke, kita lanjut. Penjumlahan atau pengurangan pecahan campuran. Nah, bagaimana ini? Ada ketemu dua soal, dua pecahan ya. 8 3/4 dikurang 4 2/6. Ingat, di sini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa semua ya. 8 3/4 4 2/6 kita jadikan pecahan biasa dulu, atau caranya kita samakan ininya ya. Ini ada bilangan bulat 8, ada bilangan bulat 4. Maka kita tulis ya, 8 dikurang 4 ya. 8 dikurang 4, 8 kurang 4 kita tambah di sini. Ya, sekarang ini pecahannya ya, 3/4 dikurang 2/6. Nah, sekarang yang harus kita ubah penyebutnya adalah 4 dengan 6. Kita cari KPK dari 4 dan 6. Ternyata KPK 4 dan 6 adalah 12 ya. 8 dikurang 4 ini karena bilangan bulat di awal. Tetap, sekarang kita cari 3/4 ini supaya hasilnya 12 ya. Kita kali 3, 2/6 ini kita kali 2 ya. Hasilnya 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. Nah, sudah ya, ketemu. Sampai di sini sudah jelas. Sekarang yang bilangan bulat ini kita kurangi. 8 dikurang 4. Kenapa harus dikurang? Karena soalnya ini ya, dikurang. Kemudian di sini harus tambah. Ini memang sudah aturannya. Baru yang pecahannya ini yang kita cari penyebutnya yang sama. Hasilnya 9 kurang 4 adalah 5. Sekarang hasilnya 4 ya, ditambah 5/12. Nah, 4 tambah 5/12 hasilnya sama ya, 4 5/12. Langsung cepat ketemu. Tapi kalau kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa, boleh ya, pecahan biasa baru dikurangi, seperti penjumlahan pengurangan pecahan biasa ya. Coba ini kalian kerjakan ya. 3 1/2 ditambah 2 1/4 dikurang 4 2/3. Dijawab di nomor 2 kolom komentar YouTube-nya Ustazah. Oke. Sekarang tugas kalian di rumah, latihan yuk halaman 11 kalian kerjakan di buku tulisnya. Oke? Semangat belajar, walaupun belajar dari rumah, tetap kalian mempelajari kembali video part 1 dan 2 untuk persiapan GM atau Zoom Meet. Waktunya nanti kami informasikan. Mungkin ini saja penjelasan dari Ustazah Erni. Ustazah harap dapat bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sholat 5 waktu ya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.